Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 6301. Saat Tang Changhai meninggal, seluruh ruangan tampak bergetar. Kabut darah perlahan menyebar di udara, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan sedikit bau darah, menandakan bahwa pemimpin keluarga yang dulunya sangat berkuasa telah jatuh. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang dan kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Suan Yuanhe, Feng Lingyun, Suan Yuan Jingde dan lainnya semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan orang suci emas tidak dapat diduga, masih sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka ketika mereka melihat orang suci emas menghancurkan Tang Changhai hanya dengan satu pandangan. Apakah ini kekuatan dari orang suci emas? Suara Feng Lingyun bergetar. Suan Yuan dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di hatinya, dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Orang suci emas lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Suan Yuan Jingde lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu bahwa pembunuhan Tang Changhai oleh orang suci emas hanyalah permulaan. Sangat kuat. Feng Wuhen menelan ludah dan berbisik, saudaraku, bos dalam bahaya. Feng Xiaoxiao tidak berkata apa-apa. Terlihat dari raut wajahnya bahwa dia sangat gugup saat ini. Jauh sekali. Sial, dari mana orang tua ini berasal? Dia terlalu mesum, kata Tuan Long Mei dengan kaget. Suan Yuan Ronger berkata, jika tebakanku benar, dia seharusnya menjadi orang suci emas. Golden Saint? Master Long Mei tercengang, mengapa nama ini terdengar familiar? Mo Tianji berkata, saya ingat Feng Xiaoxiao berkata bahwa 6.000 tahun yang lalu, seorang pria kuat dari keluarga emas masuk ke wilayah inti dan digulingkan oleh Yang Mulia. Orang itu adalah orang suci emas. Ternyata itu dia. Tuan Long Mei mengeluh, orang tua ini memiliki kehidupan yang cukup sulit. Suan Yuan Ronger berkata, selama 6.000 tahun terakhir, semua orang mengira orang suci emas telah mati, tetapi tanpa diduga, dia masih hidup. Lin dan Yao berkata, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Mata Suan Yuan Ronger penuh dengan kekhawatiran, dan dia berkata, sebelum orang suci emas digulingkan, dia adalah seorang kaisar semu yang kuat. Sekarang dia mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Keabadian dalam bahaya. Pendeta tahu, saya akan membantu umur panjang nanti. Saat kita melibatkan orang suci emas, Anda harus menemukan cara untuk meninggalkan area terlarang kehidupan terlebih dahulu. Mendengar ini, Guru Chang Mei merasa sedikit terharu. Langkah Suan Yuan Ronger jelas untuk mencari jalan keluar bagi mereka. Tidak ada gunanya. Chang Mei Zhenren berkata, kecuali kamu adalah orang kuat dengan level yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan orang tua itu. Daripada lari menyelamatkan diri, mari bekerja sama untuk bertahan melawan musuh. Nona Ronger, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bajingan kecil itu abadi dan tidak bisa mati. Dia juga memiliki keberuntungan dari klan iblis dan klan manusia. Jika lelaki tua itu membunuh bocah cilik itu, dia pasti akan dihukum oleh Tuhan. Setelah mendengar ini, kekhawatiran semua orang sedikit berkurang. Hahaha. Pada saat ini, tawa liar tiba-tiba datang, dan Rong Jingtian tertawa dan berkata, Tang Changhai, kamu tidak pernah berpikir sampai kematianmu, leluhurmu masih hidup, dan kamu benar-benar menyerangku. Siapa yang akan mati jika kamu tidak mati? Patah. Bab 6302. Sebelum Rong Jingtian selesai berbicara, dia tiba-tiba ditampar wajahnya, yang sangat menyakitkan hingga bintang muncul di matanya. Leluhur, kamu? Rong Jingtian menutupi wajahnya dan menatap orang suci emas yang berdiri di udara. Dia tidak mengerti mengapa leluhur ingin menamparnya. Orang suci emas memandang Rong Jingtian dan memarahi, kamu tertawa terbahak-bahak. Sebagai kepala keluarga emas, kamu hampir terbunuh. Ini memalukan. Setelah kamu kembali, mundurlah dan pikirkan sendiri kesalahanmu, tingkatkan kekuatanmu, dan jangan mengecewakanku lagi. Rong Jingtian menundukkan kepalanya setelah didisiplinkan dan menjawab dengan hormat, ya? Kemudian, mata orang suci emas itu menyapu semua orang satu persatu, dan akhirnya terfokus pada Qian Kun Ding. Pada saat ini, dua kuali Qian Kun digantung di atas kepala Ye Qiu, berputar dengan lembut. Dalam sekejap, sedikit fanatisme muncul di mata orang suci emas itu. Saya tidak menyangka akan melihat dua kuali Qian Kun seumur hidup saya. Sepertinya Tuhan benar-benar membantu saya.
Begitu dia selesai berbicara, orang suci emas itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih Qian Kunding. Ye Qiu buru-buru berpikir, dan dalam sekejap, Qian Kunding menghilang dari tempatnya dan kembali ke tas Qian Kun. Ketika orang suci emas melihat kuali Qian Kun menghilang tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, lalu menatap ke arah Ye Qiu, dengan jejak niat membunuh muncul di matanya, dan bertanya, "Apakah kamu yang menyakiti Ir?" Rong Jingtian buru-buru berkata, "Leluhur, itu dia. Namanya Ye Changsheng. Apakah aku bertanya padamu?" Orang suci emas itu menatap dingin ke arah Rong Jingtian, yang begitu ketakutan hingga dia dengan cepat menciutkan lehernya. Kemudian, mata orang suci emas itu tertuju pada Ye Qiu lagi. "Ye Changsheng, sebagai orang luar, kamu telah membuat keributan besar di area terlarang kehidupan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga emasku?" Suara orang suci emas itu rendah dan agung, dan setiap kata seperti palu berat yang menghantam hati semua orang. Wajah Ye Qiu tenang, dan dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun saat dihadapkan pada pertanyaan orang suci emas. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah bayangan dari orang suci emas, dan lelaki tua itu pasti akan mengatakan hal lain selanjutnya. Tentu saja. Petapa emas kemudian berkata, "Ir adalah orang paling berbakat di keluarga emas saya dan sangat saya hargai. Anda benar-benar menipunya. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda ingin memulai perang dengan keluarga emas kami? Hai umur panjang, jangan lupa, ini adalah area kehidupan yang dibatasi, dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan." Tetapi, orang bijak emas mengubah topik pembicaraan, nadanya menjadi lebih lembut, dan berkata, "Bagaimanapun, saya dianggap senior di depan Anda. Selain itu, saya bukan seorang pembunuh. Saya bersedia memberi Anda kesempatan." Ye Qiu masih tidak berbicara, hanya menatap orang suci emas itu dengan tenang. Dia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan orang tua ini. Orang suci emas berkata, "Kamu memiliki bakat yang bagus dan potensi yang besar. Jika aku membunuhmu, aku akan merasa sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya bersedia memberi Anda kesempatan. Selama kamu memberiku 2 kuali Qian Kun itu, aku tidak hanya bisa memberimu jalan hidup, tapi juga memberimu berkah. Ayo lakukan ini. Jika kamu bersedia bergabung dengan sekteku, aku dapat menerimamu sebagai murid tertutup. Atau, kamu bisa mengikuti Ir dan membantunya mencapai pencerahan dan menjadi kaisar. Bagaimana?" Ye Qiu akhirnya berbicara, "Rong Yi belum mati?" "Tentu saja tidak." Orang bijak emas berkata, "Denganku di sini, bagaimana Ir bisa mati?" Ye Qiu menyipitkan matanya dan bertanya, "Jadi, cahaya keemasan yang menyelamatkan Rong Yi pada akhirnya adalah tipuanmu?" "Ya, itulah jimat penyelamat nyawa yang kutinggalkan untuk Ir." Ye Qiu mengutuk dalam hatinya, "Mengapa mengganggumu? Jika bukan karena kamu, Rong Yi pasti sudah lama mati. Hai umur panjang, bagaimana kamu mempertimbangkannya?" Orang bijak emas berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah orang yang cerdas, kamu tidak seharusnya menolakku, kan? Kondisimu terdengar baik-baik saja." Suara Ye Qiu berubah, "Namun, aku menolak." Bab 6303. Kata-kata Ye Qiu, jelas dan tegas, bergema di dunia yang sunyi ini. Dalam sekejap, wajah orang suci emas itu menjadi gelap, dan kelembutan di matanya menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es. "Hai Changsheng, tahukah kamu apa artinya menolakku?" Suara orang suci emas itu rendah dan berbahaya, seolah-olah setiap kata membawa kekuatan yang sangat besar, membebani hati orang-orang dan membuat mereka terengah-engah. Ye Qiu tersenyum tenang dan berkata dengan tenang, "Tentu saja saya tahu. Namun, saya, Ye Changsheng, telah melakukan yang terbaik sepanjang hidup saya. Mengapa saya perlu menjelaskannya kepada orang lain? Belum lagi orang sepertimu yang mengaku senior, tapi sebenarnya egois dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu akan membunuhku setelah aku menyerahkan Qian Kunding kepadamu? Kamu..." Orang suci emas tertawa dengan marah, "Anak yang berlidah tajam. Sepertinya kamu bertekad untuk menjadi musuh keluarga emas kita?" Ye Qiu berkata dengan keras, "Saya tidak punya niat untuk menjadi musuh bagi siapapun, tetapi jika seseorang mencoba menyakiti saya tidak akan pernah bersikap lembut." Orang suci emas itu mendengus dingin. Aku punya sedikit tulang punggung, tapi tulang punggung tidak bisa digunakan sebagai kekuatan. Di dunia ini, kekuatan adalah raja. Nak,
Aku menyarankan kamu untuk berpikir lagi. Kamu tidak dapat menanggung akibat dari menolakku. Ye Qiu tidak ragu-ragu sama sekali dan berkata, jangan pikirkan itu. Aku tidak tertarik menjadi muridmu, apalagi mengikuti Rong Yi. Oke. Bagus sekali. Orang suci emas itu tersenyum marah dan melirik ke arah Suan Yuanhi dan yang lainnya. Tekanan yang terlihat di matanya membuat semua orang yang hadir merasakan napas mereka tersendat. Kamu adalah teman Ye Changsheng. Awalnya, kamu bisa saja selamat. Sayang sekali Ye Changsheng menolak persyaratanku. Dia sepertinya tidak peduli dengan hidup atau matimu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Suara orang suci emas itu sedingin angin yang bertiup kencang. Ekspresi Suan Yuanhi dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa orang suci emas sedang bersiap untuk mengancam Ye Qiu dengan nyawa mereka. Hidup ini sangat menyenangkan, dan kematian sangat menyakitkan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati di tangan para senior. Dia mengerti bahwa di hadapan orang suci emas, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Tang Changhai adalah contoh terbaik. Terlebih lagi, sekarang seluruh tubuh mereka di penjara, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Ada sedikit apresiasi di mata orang suci emas itu, tapi tak lama kemudian, apresiasi itu digantikan oleh sikap dingin. Kamu cukup bagus. Pantas saja keluarga Suan Yuan mampu berdiri selama bertahun-tahun. Sayangnya, setelah hari ini, keluarga Suan Yuan akan disingkirkan dari wilayah terlarang kehidupan. Begitu dia selesai berbicara, orang suci emas itu melambaikan tangannya, dan Suan Yuan keren langsung terlempar ke belakang ribuan kaki, memuntahkan darah. Berhenti. Ye Qiu berteriak tajam dan melepaskan api aneh setingkat kaisar di tempat. Ledakan. Api aneh setingkat kaisar menyapu dan berubah menjadi naga api, membakar menuju santo emas. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki senjata kekaisaran api aneh. Mata orang suci emas itu aneh. Segera setelah itu, cahaya keemasan terang muncul di sekelilingnya, seperti perisai, menghalangi semua api aneh setingkat kaisar. Kultivasimu terlalu lemah, dan api aneh setingkat kaisar tidak dapat menyakitiku. Setelah orang suci emas itu selesai berbicara, dia menamparnya. Saat berikutnya, Feng Lingyun, Suan Yuan Jingde, termasuk Feng Wuhen dan Chang Mei Zhenren semuanya terbang keluar dan memuntahkan darah. Segerombolan semut. Bab 6304. Orang suci emas itu berbalik, matanya tertuju pada Ye Qiu lagi, dan tersenyum sedih. Kamu umur panjang, apakah mereka hidup atau mati, itu tergantung pada pilihanmu. Ye Qiu menatap orang suci emas itu, tanpa rasa takut atau gentar di matanya, dan berkata, kamu akan mati dengan menyedihkan. Apa? Akankah aku mati dengan mengenaskan? Hahaha, orang suci emas itu menengadah ke langit dan tertawa, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan berkata, siapa yang bisa membunuhku? Kamu umur panjang, kamu benar-benar sombong. Beraninya kamu berbicara begitu keras bahkan ketika kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, orang suci emas itu bergerak dan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada beberapa kaki jauhnya di depan Ye Qiu, dengan telapak tangan menekan seperti gunung 5 jari, membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah dia akan menekan Ye Qiu dalam satu gerakan. Saya tahu bahwa Anda adalah makhluk abadi, dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki keberuntungan dari ras iblis dan keberuntungan dari umat manusia. Oleh karena itu, saya tidak akan membunuh Anda untuk saat ini, saya hanya akan menyiksa Anda. Kata orang suci emas sambil tersenyum kejam. Tanpa diduga, Ye Qiu tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan tenang, sekarang sudah waktunya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Kamu Changsheng masih punya pembantu? Kenapa aku tidak menyadarinya? Orang suci emas dengan cepat melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Ye Changsheng, berhentilah menggertak di depanku, tidak ada gunanya. Setelah orang suci emas selesai berbicara, dia menampar wajah Ye Qiu. Namun, saat telapak tangan orang suci emas hendak menyentuh wajah Ye Qiu, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul dan berubah menjadi penghalang kokoh, dengan kuat menghalangi telapak tangan orang suci emas itu. Pada saat yang sama, aura kuno dan agung memenuhi udara, dan suara dingin bergema di antara langit dan bumi seperti guntur. Beraninya kamu begitu sombong di wilayahku? Yang mulia. Orang suci emas itu mencibir, dengan jejak kekejaman muncul di matanya. Yang mulia,
Rekening lama antara Anda dan saya diselesaikan bersama hari ini. Saya sudah lama ingin membalas dendam kepada Anda. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang suci emas akan berani menantang Yang Mulia secara langsung. Saat orang suci emas itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah. Penampilan aslinya dengan cepat memudar, dan digantikan oleh seorang pemuda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Tidak hanya itu, darah di sekitarnya melonjak seperti lautan mendidih, dan aura yang lebih kuat dari sebelumnya tersapu. Yang Mulia, Anda tidak menyangka bahwa saya menjalani kehidupan kedua. Orang suci emas tersenyum bangga dan berkata, semua ini berkat-Mu. Jika kamu tidak melumpuhkanku saat itu, aku tidak akan selamat di kehidupan kedua. Sekarang, saya tidak hanya menjalani kehidupan kedua saya, tetapi saya juga telah mencapai puncak Kaisar Semu, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Jadi apa? Suara Yang Mulia terdengar, saya tidak membunuh Anda saat itu karena saya ingin memberi Anda kesempatan dan berharap Anda dapat mengubah cara Anda. Apakah kamu pikir kamu telah bersembunyi di istana bawah tanah keluarga emas untuk pulih secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa aku menyadarinya? Alasan kenapa aku tidak menyentuhmu adalah karena di mataku, kamu masih tidak berguna seperti 6.000 tahun yang lalu. Orang suci emas itu tertawa dengan arogan. Anda benar-benar mengatakan bahwa saya sia-sia? Yang Mulia, jangan lupa, sekarang saya telah memasuki alam yang lebih tinggi, Anda mungkin bukan lawan saya. Duduklah di dalam sumur dan lihat ke langit. Anda rabun. Yang Mulia mengutuk, dan kemudian memerintahkan, Xiao Qing, tangani dia. Saat Yang Mulia selesai berbicara, tubuh Ye Qiu bergetar, dan dia merasakan peti mati emas yang tersembunyi di matanya sedikit bergetar. Dalam sekejap, energi pedang hijau keluar dari peti mati emas. Engah. Orang suci emas itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terbelah menjadi dua dengan pedang. Bab 6305. Energi pedang Qian sangat tajam dan mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Di bawah pedang, orang suci emas tidak mampu melawan sama sekali. Tubuhnya terbelah menjadi dua, dan darah menyembur keluar, mewarnai dunia menjadi merah. Termasuk jiwa orang suci emas, semuanya terbelah menjadi dua. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua memandang Ye Qiu dengan wajah ngeri. Mereka tidak pernah menyangka Ye Qiu memiliki kartu truf seperti itu. Mereka tidak tahu, Ye Qiu bahkan lebih terkejut dari mereka. Brengsek! Ye Qiu kaget. Dia juga tidak menyangka bahwa saudari misterius di peti mati emas itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Energi pedang membunuh orang suci emas, seorang kaisar semu yang kuat yang pernah hidup di kehidupan keduanya. Mengerikan sekali. Kekuatan bertarung ini, sungguh menakutkan. Dari mana asal-usul saudari misterius itu? Yang Mulia memanggilnya Xiao Qing. Mungkinkah dia tidak tahu caranya? Bagaimana ini mungkin? Jika itu benar-benar dia, lalu mengapa dia tinggal di peti mati? Ye Qiu memikirkan sebuah kemungkinan, tapi merasa sedikit luar biasa. Setelah terkejut, dia hanya merasa sangat aman. Bayangkan saja, dengan keberadaan yang begitu menakutkan di sisi Anda, selama Kaisar tidak keluar, siapa yang bisa menandinginya? Jika orang itu benar-benar orangnya, bahkan Kaisar Agung pun dapat bersaing dengannya. Semua orang di tempat kejadian juga melebarkan mata mereka dan melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Mereka awalnya berpikir bahwa orang suci emas telah menjalani kehidupan keduanya dan telah mencapai puncak Kaisar Semu, menjadikannya eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan semburan energi pedang. Pembalikan ini luar biasa. Kedua bagian tubuh orang suci emas itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, seolah dia tidak percaya bahwa dia akan berakhir seperti ini sampai dia mati. Leluhur. Rong Jingtian merasa dingin di sekujur tubuhnya. Tubuhnya bergetar seperti saringan, dan 3 kata muncul di benaknya tanpa sadar. Langit runtuh. Dia awalnya berpikir bahwa jika leluhur mengambil tindakan, Ye Changsheng, Xuan Yuanhe, Feng Lingyun dan lainnya semuanya akan mati. Mulai sekarang, hanya keluarga emas yang akan mendominasi wilayah kehidupan terlarang. Namun siapa sangka nenek moyang akan terbunuh oleh energi pedang. Ini sudah berakhir. Selesai sepenuhnya. Jadi bagaimana jika Kaisar Semu berada di puncaknya? Di hadapanku, aku masih hanyalah seekor semut. Suara Yang Mulia terdengar lagi, dengan sedikit rasa jijik dan acuh tak acuh. Terima kasih,
Yang Mulia. Ye Qiu membungkuk hormat dan berkata dengan penuh terima kasih. Yang Mulia berkata, saya tidak mengambil tindakan apapun. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya untuk apapun, terima kasih saja pada Xiao Qing. Terima kasih, saudari. Ye Qiu berkata dengan pikiran rohaninya. Ini sedikit usaha, tidak perlu bersikap sopan. Suara wanita misterius terdengar dari peti mati emas. Ye Qiu langsung mendengarnya. Suara wanita misterius itu lemah, seolah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kakak, kamu baik-baik saja? Ye Qiu bertanya dengan prihatin. Kali ini, wanita misterius itu tidak menanggapinya. Lao Jiu berkata, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan perlu tidur sebentar untuk pulih. Apakah tidak apa-apa? Tidak ada yang serius, jangan khawatir. Lao Jiu kemudian menambahkan, aku sangat iri padamu, nak. Ada begitu banyak pria kuat di sekitarmu yang melindungimu. Ngomong-ngomong, nak, aku menginginkan jiwa orang itu. Bab 6306. Ketika Lao Jiu selesai berbicara, peti mati darah merah terang di dalam tas Qian Kun bergetar, dan kemudian, bola kabut hitam terbang keluar, langsung membungkus jiwa orang suci emas yang hancur, dan menghilang dengan desir. Klan Iblis? Suanyuan dia mengangkat alisnya. Feng Lingyun dan Suanyuan Jingde juga mengerutkan kening. Mereka semua merasakan aura Lao Jiu dan sedikit bingung. Mengapa Ye Qiu terlibat dengan iblis? Yang Mulia berkata, Chang Sheng, Anda dapat menangani hal berikutnya sendiri. Datang dan temui saya lagi ketika ada berita tentang leluhur Anda. Ya? Ye Qiu menjawab dengan hormat. Lalu, matanya tertuju pada Rong Jingtian. Rong Jingtian merasakan tatapan dingin Ye Qiu. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia tahu bahwa dia dikutuk hari ini, tetapi dia masih berpura-pura tenang, dan berteriak dengan nada tegas, kamu umur panjang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, keluarga emasku masih memiliki beberapa rahasia yang belum terungkap. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan hancur. Mendengar ini, Ye Qiu memunculkan senyuman mengejek di sudut mulutnya. Properti? Orang tua itu sudah mati. Warisan macam apa yang dimiliki keluarga emasmu? Jika memang ada sesuatu, mengapa kamu harus takut? Rong Jingtian tersedak oleh kata-kata Ye Qiu dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Wajahnya membiru dan putih secara bergantian, sangat jelek. Rong Jingtian, kamu tidak mengharapkan hasil ini, kan? Hari ini adalah akhir dari dirimu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia muncul di depan Rong Jingtian dan meninju. Rong Jingtian terkejut. Meskipun dia juga seorang raja suci yang tiada tara, dia seperti semut di depan Ye Qiu, tanpa kekuatan untuk melawan. Dengan kata lain, dia sangat ketakutan bahkan jika dia ingin melarikan diri, kakinya tidak mau menurutinya. Rong Jingtian hanya bisa menyaksikan tinju emas itu jatuh, menenggelamkannya sepenuhnya. Bang! Terdengar suara keras, dan tubuh Rong Jingtian langsung meledak, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Jiwanya hanya ingin melarikan diri, tetapi tertahan oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak mampu bergerak. Mau lari? Bisakah kamu lari? Ye Qiu berkata dengan dingin, mengulurkan tangan dan meraih jiwa Rong Jingtian di tangannya. Jiwa Rong Jingtian merasa ngeri dan memohon, kamu umur panjang, selamatkan hidupku, aku bersedia menyerah padamu dan dimanfaatkan olehmu. Wajah Ye Qiu dingin dan mematikan. Jiwa Rong Jingtian berkata lagi, Hai Chang Sheng, aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak berurusan denganmu. Maafkan aku. Tolong selamatkan hidupku. Saya menerima permintaan maaf Anda. Begitu Ye Qiu mengatakan ini, Yuan Shen dari Rong Jingtian tampak bahagia. Namun, detik berikutnya, dia mendengar Ye Qiu berkata lagi, tapi saya tidak punya niat untuk memaafkanmu. Apa? Yuan Shen dari Rong Jingtian merasa ngeri, mengetahui bahwa dia tidak dapat lolos dari kematian, dan berteriak dengan tegas, Hai Chang Sheng, karena kamu tidak memberiku cara untuk hidup, maka ayo kita mati bersama. Ledakan. Jiwa Rong Jingtian tiba-tiba mengembang, seperti balon yang semakin besar. Dia jelas ingin meledakkan jiwanya dan menyeret Ye Qiu bersamanya sampai mati. Ye Qiu tidak hanya tidak takut, tapi dia juga tertawa. Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku telah menerobos ke alam Raja Suci yang tak tertandingi. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri di depanku.
Meskipun Rong Jingtian terkejut, dia membuka busurnya tanpa berbalik dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Jiwanya semakin berkembang dan hampir meledak. Klik! Ye Qiu mengerahkan kekuatan di tangannya, dan tiba-tiba Rong Jingtian seperti bebek yang dicekik lehernya, dan roh awalnya yang bengkak menyusut dengan cepat. Rong Jingtian benar-benar panik. Ye Changsheng, jangan bunuh aku. Tolong, aku bisa bertindak sebagai sapi atau kuda untukmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Niat membunuh Ye Qiu belum berkurang, tapi dia ragu apakah akan melahap jiwa Rong Jingtian atau tidak. Saat ini, suara mendesak Lao Jiu terdengar. Nak, jangan dibunuh, berikan padaku. Ambillah sendiri. Berdengung. Kabut hitam muncul dan dengan cepat menyelimuti jiwa Rong Jingtian. Ah, Yuan Shen. Rong Jingtian menjerit melengking, mengikuti dari dekat, dan menghilang tanpa jejak. Bab 6307. Jiwa Rong Jingtian dibawa pergi oleh Lao Jiu, dan pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Ye Qiu, keterkejutan di hati mereka sulit untuk ditenangkan. Awalnya aku mengira keluarga emas sudah siap dan akan menyebabkan badai berdarah, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Ini... Hai Changsheng, berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Mengerikan. Bakat dan kartu truf seperti itu berada di luar imajinasi kita. Feng Lingyun dan Xuanyuan Jingde sedang berbicara banyak, menatap Ye Qiu dengan kekaguman di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat seorang kaisar muda. Namun, Ye Qiu tidak memperhatikan reaksi mereka, dia mengesampingkan niat membunuhnya dan berbalik menghadap Xuanyuan He, Feng Lingyun dan Xuanyuan Jingde. Terima kasih atas bantuanmu dalam masalah hari ini. Ye Qiu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Xuanyuan He dan 3 orang lainnya saling memandang dan melihat emosi rumit di mata satu sama lain. Mereka awalnya ingin membantu Ye Qiu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Qiu tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Changsheng, kamu terlalu sopan, kami tidak melakukan apapun, kata Xuanyuan sambil tersenyum pahit. Feng Lingyun juga menghela nafas, kekuatan dan kartu truf Ye Xiaoyu sungguh luar biasa. Ye Qiu berkata, Paman, apakah kamu sekarang mengerti mengapa Xiao Xiao dan Wu Hen mengikutiku? Feng Lingyun mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, merupakan kehormatan bagi mereka bahwa Xiao Xiao dan Wu Hen dapat mengikuti Anda, dan ini juga merupakan kehormatan keluarga Feng kami. Memikirkan nasib Tang Changhai dan Rong Jingtian, Feng Lingyun masih ketakutan, berpikir dalam hati, untungnya Feng Xiao Xiao dan Feng Wu Hen membuat pilihan yang tepat, jika tidak, nasibnya akan sama dengan nasib Rong Jingtian. Paman tidak akan keberatan jika mereka mengikutiku lagi, kan? Ye Qiu bertanya lagi. Tentu saja tidak. Feng Lingyun berkata dengan tegas, Changsheng, Xiao Xiao, dan Wu Hen akan menjadi adikmu mulai sekarang. Jika ada yang harus kamu lakukan, biarkan saja mereka melakukannya. Jika mereka berani melanggar perintahmu, aku akan melakukannya. Lawan mereka tanpa kamu mengambil tindakan. Patahkan kaki mereka. Paman, ini serius. Meskipun Xiao Xiao dan Wu Hen mengikutiku, aku menganggap mereka sebagai saudara. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melambai kepada Feng Wu Hen dan Feng Xiao Xiao. Keduanya datang dengan cepat. Ye Qiu mengeluarkan busur Taisu dan bertanya pada Feng Wu Hen, apakah kamu menyukainya? Feng Wu Hen mengangguk. Ini dia. Ye Qiu menyerahkan busur Taisu kepada Feng Wu Hen. Feng Wu Hen tercengang, matanya membelalak dan dia melihat busur Taisu di tangan Ye Qiu dengan tidak percaya. Feng Lingyun juga sedikit terkejut. Dia memberikannya seperti yang dijanjikan. Ini adalah senjata kekaisaran. Bos, apakah ini benar-benar untukku? Feng Wu Hen bertanya dengan tergagap, suaranya penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Ye Qiu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, aku memberikannya kepadamu. Aku ingat senjatamu adalah busur. Busur Taisu dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar di tanganmu. Feng Wu Hen berkata, tapi, ini terlalu mahal. Berhenti bicara omong kosong, ambillah, kata Ye Qiu dengan wajah datar. Feng Wu Hen kemudian mengambil busur Taisu dengan tangan gemetar, seolah mengambil alih tanggung jawab yang berat. Dia tahu bahwa ini bukan hanya senjata kekaisaran, tetapi juga kepercayaan dan harapan Ye Qiu padanya. Bos, aku, mata Feng Wu Hen sedikit merah dan suaranya tercekat. Ye Qiu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Wu Hen, jangan khawatir tentang ibu mertua dan ibu mertua. Kita adalah saudara. Milikku adalah milikmu, kecuali wanita, tentu saja.
Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bos, jangan khawatir, saya pasti akan menghargai Tai Sugong dan memenuhi harapan Anda. Aku percaya padamu. Bab 6308. Feng Xiaoxiao tampak iri di sampingnya. Dia juga seorang biksu dan juga memiliki keinginan untuk mendapatkan senjata ajaib yang kuat. Namun, dia lebih tahu bahwa sejak Ye Qiu memberikan busur Taisu kepada Feng Wuhen, itu adalah pengakuan dan kepercayaannya pada Feng Wuhen. Ye Qiu memperhatikan ekspresi Feng Xiaoxiao dan berkata, Xiaoxiao, tidak perlu merasa iri. Ketika ada kesempatan di masa depan, saya akan membantu Anda menemukan senjata ajaib yang tidak lebih lemah dari Tai Sugong. Feng Xiaoxiao buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, bos. Ye Qiu berkata, kita semua bersaudara, sama-sama. Suanyuan dia sering mengangguk ke samping, berpikir pada dirinya sendiri bahwa senjata kekaisaran diberikan segera setelah diberikan, dan dia layak menjadi orang yang melakukan hal-hal besar. Saat ini, Suanyuan Jingde mengingatkan, meskipun umur panjang, orang suci emas, dan Rong Jingtian sudah mati, Rong Yi masih hidup. Aku akan berurusan dengan Rong Yi sekarang. Paman, kalian kembali dulu. Setelah keluarga emas dihancurkan, Ronger dan aku akan pergi ke rumahmu untuk menemuimu. Xiao, Feng Wuhen, dan Suanyuan Rong. Chang Mei Zhenren dan yang lainnya langsung menuju keluarga emas. Melihat sekelompok anak muda pergi, Feng Lingyun menghela nafas, anak muda itu buruk. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Suanyuan Jingde tersenyum dan berkata, aku iri pada mereka. Suanyuan Hi berkata, Lingyun, sekarang area terlarang dalam kehidupan telah mengalami perubahan drastis, kedua keluarga kita harus rukun di masa depan. Itu wajar. Feng Lingyun berkata, Rong dan Ye Changsheng bersama, dan Xiao serta Wu Hen juga mengikuti Ye Changsheng. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan menjadi satu keluarga, terlepas dari satu sama lain. Ini sangat tidak bisa dibedakan. Suanyuan Hi berkata sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, wilayah kehidupan yang terbatas akhirnya menjadi benar-benar damai. Lingyun, undang anggota keluargamu untuk datang ke rumahku untuk minum malam ini. Kami tidak akan mabuk malam ini. Oke. Feng Lingyun setuju dengan senang hati. Ngomong-ngomong, ayah, saya punya pertanyaan. Suanyuan Jingde berkata, siapa yang menghancurkan keluarga Beiming? Kamu masih tidak mengerti apa yang terjadi sekarang? Suanyuan dia berkata, itu pasti dilakukan oleh orang suci emas. Feng Lingyun berkata, saya pikir itu hanya orang suci emas. Bagaimanapun, jika Yang Mulia mengambil tindakan, dia pasti akan memberitahu kami. Suanyuan Jingde menyesali, saya tidak menyangka bahwa seorang kaisar semu yang kuat dapat dibunuh dengan mudah. Ini mengerikan. Masa depan akan menjadi lebih menakutkan. Suanyuan Hi berkata dengan sungguh-sungguh, era perselisihan besar telah tiba, dunia kultivasi sedang bergejolak, dan semakin banyak orang yang berkuasa akan lahir di masa depan. Wajah Feng Lingyun sedikit berubah dan bertanya, jika itu masalahnya, bukankah perdamaian yang telah kita peroleh dengan susah payah akan rusak lagi? Suanyuan Hi menghela nafas, sulit menemukan kedamaian di masa sulit. Dalam sekejap, Feng Lingyun dan Suanyuan Jingde sama-sama khawatir. Tanpa diduga, pada saat ini, suara Yang Mulia terdengar di telinga beberapa orang. Jangan repot-repot. Masa-masa sulit tidak akan mempengaruhi kita di sini. Selama Anda tidak meninggalkan area terlarang kehidupan, saya bisa membuatmu tetap aman. Setelah mendengar suara Yang Mulia, Feng Lingyun, Suanyuan Hi dan Suanyuan Jingde semuanya tampak galak, dan kemudian menunjukkan rasa hormat. Terima kasih, Yang Mulia, kata mereka bertiga serempak. Kata-kata Yang Mulia tidak diragukan lagi merupakan obat penenang bagi mereka, dan kekhawatiran di hati mereka segera menghilang. Ingat, di zaman perselisihan besar ini, meskipun ini adalah masa sulit, ini juga merupakan sebuah kesempatan. Suara Yang Mulia terdengar lagi, dengan sedikit jarak dan kedalaman, kamu umur panjang adalah bintang yang bersinar di masa sulit ini. Selama kamu berteman baik dengan mereka, kamu akan mendapatkan keuntungan tak terduga di masa depan. Mereka bertiga saling memandang, mata mereka bersinar karena pemahaman. Mereka tahu betul bahwa apa yang dikatakan Yang Mulia adalah benar. Kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Ye Qiu sungguh mencengangkan. Bagi mereka, bersahabat dengannya tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Terima kasih atas pengingatnya, Yang Mulia.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Changsheng mencapai pencerahan dan menjadi Kaisar Suanyuan. Dia menjawab dengan hormat. Itu bagus sekali. Yang Mulia kehilangan suaranya setelah menyelesaikan kata-katanya. Pada saat yang sama, Ye Qiu dan rombongannya telah tiba di Keluarga Emas. Bab 6309. Keluarga Emas, raksasa yang telah berdiri di area terlarang kehidupan selama ratusan ribu tahun, seperti lilin yang tertiup angin, bergoyang akan padam di mata Ye Qiu dan kelompoknya. Ye Qiu berdiri di udara, melihat ke bawah. Saya melihat Keluarga Emas seperti istana kerajaan, meliputi area yang luas dan megah. Gerbangnya khususnya sangat megah, tingginya 3 kaki dan lebarnya sekitar 1 kaki. Pintu tembaga besar itu diukir dengan naga emas. Di kedua sisi pintu juga terdapat sepasang singa batu yang berdiri seperti sepasang dewa pintu. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Qiu meninju, dan pintu Keluarga Emas hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, orang-orang dalam Keluarga Emas disiagakan. Desir, desir, desir. Ratusan sosok keluar dari Keluarga Emas, menatap Ye Qiu, dan berteriak keras satu persatu. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani datang ke Keluarga Emas untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu ingin mati? Lancang sekali. Berlututlah dan mohon ampun sekarang. Mungkin aku bisa membiarkanmu hidup, kalau tidak. Bang! Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Ye Qiu sudah memimpin, mengepalkan kedua tinjunya pada saat yang sama dan bergerak maju tanpa bisa dielakkan. Ah! Jeritan itu tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, ratusan anggota Keluarga Emas semuanya berubah menjadi kabut darah, dan bau darah memenuhi dunia. Hal ini membuat anggota Keluarga Emas yang tersisa berteriak ketakutan. Rong Yi, keluar! Suara Ye Qiu seperti guntur, bergema di seluruh Keluarga Emas. Sesaat kemudian, jiwa Rong Yi muncul di hadapan semua orang. Wajahnya pucat dan matanya penuh keterkejutan dan kemarahan. Jelas sekali dia tidak menyangka Ye Qiu akan mengetuk pintu. Rong Yi juga memperhatikan bahwa di samping Ye Qiu, Feng Xiaoxiao, Feng Wuhen, Suanyuan Ronger, Chang Mei Zhenren dan lainnya sedang menunggu dalam formasi penuh, dengan momentum seperti pelangi. Aneh, kemana perginya ayah dan leluhurku? Ye Changsheng bahkan menelepon ke pintu. Mengapa mereka tidak muncul? Mungkinkah? Tebakan buruk muncul di benak Rong Yi, tapi dalam sekejap, dia membuangnya dari pikirannya. Mustahil. Nenek moyang menjalani kehidupan kedua dan menerobos ke puncak Kaisar Semu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap leluhur. Mereka pasti tidak tahu apa yang terjadi di sini. Rong Yi memikirkan hal ini dan merasa sedikit nyaman. Lalu dia menunjuk ke arah Ye Qiuse dan berteriak dengan sedih, Ye Changsheng, kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke sini untuk membunuh orang. Kamu mau mati? Ye Qiu tersenyum dingin dan berkata, Rong Yi, kematianmu telah tiba. Hari kematianku telah tiba? Kata-katamu benar-benar tidak tahu malu. Rong Yi berkata, saat ayah dan leluhurku kembali, kamu dan temanmu akan mati tanpa tempat pemakaman. Bab 6310. Pada titik ini, dia melihat Suanyuan Ronger berdiri di samping Ye Qiu, matanya berbinar, dan dia berkata dengan cemas, Ronger, cepat kemari, aku akan melindungimu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Suanyuan Ronger tidak hanya berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi juga berkata dengan jijik, kamu sendiri hampir mati, dan kamu masih melindungiku? Aku tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang sangat baik. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Bahkan jika aku benar-benar dalam bahaya, umur panjang akan melindungiku. Ekspresi Rong Yi berubah. Ronger, apa maksudmu? Suanyuan Ronger berkata, sejujurnya, saya telah abadi sejak lama, dan dari awal sampai akhir, saya tidak pernah menyukaimu. Aku hanya berakting denganmu, apa menurutmu aku benar-benar menyukaimu? Bagaimana mungkin? Aku merasa muak memikirkan perselingkuhanmu dan Rong Tai. Jika bukan karena umur panjang, aku tidak akan peduli padamu. Ledakan. Beberapa kata dari Suanyuan Ronger ini membuat Rong Yi merasa seperti disambar petir. Namun, sebelum Rong Yi dapat berbicara, Suanyuan Ronger melanjutkan, kamu baru saja mengatakan bahwa ketika ayah dan leluhurmu kembali, umur panjang akan mati tanpa tempat pemakaman. Nenek moyang yang kamu bicarakan, maksudmu orang suci emas? Kalau itu dia sudah mati. Sedangkan ayahmu,
dia juga sudah mati. Apa? Mendengar ini, Rong Yi gemetar tanpa sadar dan berkata dengan tegas, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Nenek moyang begitu kuat, tidak ada yang bisa membunuhnya, kamu berbohong padaku. Nah, Suanyuan Rong-er, sebagai orang yang berada dalam area kehidupan terbatas, kamu benar-benar mengarahkan sikumu keluar, kamu. Ayahmu sudah meninggal. Orang suci emas juga telah meninggal. Feng Wuhen tiba-tiba berkata, kalau tidak, bagaimana kita bisa berada di sini? Mendengar ini, Rong Yi semakin gemetar. Memang benar, jika ayah dan leluhurnya tidak meninggal, bagaimana mungkin Ye Changsheng diizinkan datang ke rumah tersebut? Ini sudah berakhir. Keluarga emas telah selesai. Aku akan mati juga. Rong Yi tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Qiu. Belum lagi keluarga emas sekarang seperti pohon tak berakar dan air tanpa sumber, dan tidak bisa lagi memberinya perlindungan apapun. Tiba-tiba, Rong Yi diliputi ketakutan yang sangat besar, dan kemudian jiwanya tiba-tiba jatuh berlutut di tanah, menangis dan memohon. Hai Changsheng, aku bersedia menyerah padamu, aku hanya memintamu untuk mengampuni milikku kehidupan. Ye Qiu tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa orang-orang seperti Rong Yi akan mempertaruhkan segalanya untuk bertahan hidup, tetapi jika diberi kesempatan, mereka pasti akan membalasnya. Terlebih lagi, ayah dan adik-adik Rong Yi tewas di tangannya sendiri, yang merupakan musuh bebuyutan. Ye Qiu berkata dengan nada dingin, Rong Yi, kamu harus turun dan menemani ayah dan adik-adikmu. Bukankah menyenangkan memiliki seluruh keluarga bersama? Saat ini, Feng Xiaoxiao berkata, Rong Yi, kamu bisa bunuh diri, itu akan lebih bermartabat. Saat Rong Yi mendengar ini, harapan terakhir di hatinya hancur. Dia membelalakan matanya dan meraung dengan wajah galak. Kamu umur panjang, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kalau begitu kamu pergi ke neraka. Setelah Ye Qiu mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi pedang yang tajam langsung menembus langit. Rong Yi bahkan tidak sempat bereaksi. Jiwanya hancur seketika dan tubuhnya mati. Dengan kematian Rong Yi, keluarga emas kehilangan pilar terakhirnya, dan anggota klan yang tersisa melarikan diri ketakutan. Namun, Ye Qiu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Energi pedang meledak dan memusnahkan semua anggota keluarga emas. Potong akarnya. Dalam sekejap, keluarga emas menjadi kosong, hanya menyisakan bangunan-bangunan sepi, menceritakan kisah kejayaannya sebelumnya. Bajingan kecil, kamu kembali dulu, aku akan buang air kecil. Setelah Tuan Changmei selesai berbicara, dia langsung bergegas ke keluarga emas. Jelas sekali dia sedang mencari jarahan. Orang tua ini benar-benar tidak melewatkan manfaat apapun. Ye Qiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, keluarga emas telah berdiri di area terlarang kehidupan selama bertahun-tahun. Seharusnya ada banyak harta karun. Kamu harus pergi dan mencarinya. Dengar? Jangan biarkan orang tua itu menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Mo Tianji, Lin Daniao, Feng Xiaoxiao dan Feng Wuhen dengan cepat bergegas ke keluarga emas untuk menemukan harta karun itu. Ye Qiu melihat Suanyuan Rong-er berdiri diam dan bertanya dengan bingung. Rong-er, kenapa kamu tidak mencari harta karun itu? Karena aku telah menemukannya. Suanyuan Rong-er memegang lengan Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum. Kamu adalah harta terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Bab 6311. Mendengar ini, hati Ye Qiu terasa hangat, dia dengan lembut memegang tangan Suanyuan Rong-er dan berkata dengan lembut, Rong-er, aku, Ye Qiu, beruntung bertemu denganmu di kehidupan ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum, mata mereka penuh kasih sayang dan pengertian. Ayo, turun dan melihat. Ye Qiu memegang tangan Suanyuan Rong, melayang ke tanah, dan kemudian datang ke aula leluhur keluarga emas. Di aula leluhur, cahaya lilin menyala terang dan terdapat banyak tablet spiritual. Setiap tablet spiritual mewakili mantan anggota keluarga emas, dan mereka semua sangat kuat, namun sekarang, mereka semua telah menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah. Ye Qiu dan Suanyuan Rong-er berjalan ke aula leluhur. Mata mereka berkeliaran di antara tablet spiritual, seolah-olah mereka bisa melihat kemakmuran masa lalu keluarga emas melalui tablet dingin ini. Tempat ini pernah menjadi sumber makanan spiritual keluarga emas. Suanyuan Rong-er berkata dengan lembut, suaranya bergema di aula leluhur yang kosong, dengan sedikit emosi. Ye Qiu mengangguk, dia tahu betul pentingnya aula leluhur sebuah keluarga bagi anggota klan. Itu bukan hanya kenangan para leluhur,
tetapi juga pendorong dan penyemangat bagi generasi mendatang. Namun, sekarang keluarga emas telah dihancurkan, tablet spiritual ini hanya tersisa dengan nama dingin. Ye Qiu juga melihat dua nama familiar, Rong Hua dan Rong Hao. Klan telah dimusnahkan, dan tablet roh ini tidak ada gunanya selain menempati ruang. Ye Qiu melambaikan tangannya, dan seketika, semua token itu hancur berkeping-keping. Hah? Ye Qiu tiba-tiba menjerit kaget. Matanya tertuju pada tablet spiritual yang sedikit usang tanpa nama terukir di atasnya. Terlebih lagi, dia baru saja menghancurkan semua tablet roh, tapi yang ini tetap tidak berubah. Ye Qiu berjalan ke arah tablet spiritual dan mengamatinya dengan cermat. Dari luar, itu tampak seperti tablet spiritual biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Memanggil. Ye Qiu menjentikan energi pedangnya dan mengenai tablet roh. Namun, ketika energi pedang mendekati token tersebut, sepertinya ia menemui sesuatu dan segera terpental. Terbatas? Ye Qiu langsung bereaksi. Xuanyuan Ronger berkata dengan bingung, "Aneh, ini hanya tablet spiritual, mengapa dilarang?" Juga, setiap tablet spiritual yang kamu hancurkan sebelumnya memiliki nama yang terukir di atasnya, tapi yang ini tidak memiliki satu kata pun di atasnya, yang mana agak tidak normal. Ini sedikit tidak normal. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia segera mengambil tindakan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan 1/4 jam penuh untuk melanggar batasan tersebut. Anda tahu, dia sekarang berada di alam Raja Suci yang tiada tara. Terlihat dari sini bahwa orang yang membatasi tablet spiritual ini pastilah orang yang super kuat. Ye Qiu bahkan curiga pelarangan itu disebabkan oleh Golden Saint. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa orang kuat yang tiada taranya membatasi tablet spiritual biasa? Mungkinkah tablet spiritual ini menyembunyikan suatu rahasia? Ye Qiu menatap tablet spiritual itu, matanya bersinar karena rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyentuh tablet spiritual itu. Berdengung. Dengan sentuhannya, cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di tablet spiritual, dan kemudian, aura misterius meluap dari tablet spiritual. Ledakan? Tepat ketika aura mencapai puncaknya, dinding aula leluhur tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan perlahan bergerak ke samping, memperlihatkan ruang rahasia yang tersembunyi. Ye Qiu dan Xuanyuan Ronger saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Bab 6312. Mereka tidak menyangka ada ruang rahasia yang tersembunyi di aula leluhur keluarga emas. Ayo masuk dan melihat, kata Ye Qiu sambil memegang tangan Xuanyuan Ronger dan berjalan ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, cahayanya redup, tetapi Ye Qiu dan Xuanyuan Ronger keduanya adalah orang-orang yang sangat terlatih dan dapat melihat segala sesuatu seolah-olah di siang hari bahkan dalam kegelapan. Mereka melihat sekeliling dan melihat beberapa artefak ditempatkan di ruang rahasia, termasuk selip giok, senjata ajaib, ramuan, dan beberapa batu dan logam biasa yang memancarkan aura luar biasa. Di antaranya, ada beberapa senjata suci yang tiada tara. Apakah ini semua harta karun keluarga emas? Xuanyuan Ronger bertanya dengan lembut. Matanya menyapu harta karun itu, dan mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya, terutama batu dan logam, yang merupakan bahan bagus untuk memurnikan senjata. Mungkin, Ye Qiu melihat sekeliling dan mendarat di tablet batu di tengah ruang rahasia. Dibandingkan dengan harta karun di sekitarnya, tablet batu itu tampak sangat biasa, tapi Ye Qiu bisa merasakan bahwa tablet batu itu mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Tablet batu apa ini? Kata Ye Qiu, berjalan ke tablet batu dan melihatnya dengan hati-hati. Ada beberapa rune yang terukir di tablet batu. Meskipun Ye Qiu tidak mengenali rune ini, dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Ini, segel. Ye Qiu tiba-tiba bereaksi, yang membuat keraguan di hatinya semakin kuat. Mengapa keluarga emas membangun ruang rahasia di aula leluhur, membatasi tablet spiritual, dan menyegel tablet batu? Jadi, apakah benda yang tersegel di dalam loh batu itu harta karun atau benda berbahaya? Namun, berbagai tanda menunjukkan bahwa apa yang tersegel di dalam loh batu itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Memikirkan hal ini, Ye Qiu segera membuka matanya, ingin melihat apa yang tersegel di tablet batu. Tanpa diduga, segel itu sangat kuat dan menghalangi pandangannya. Changsheng, apa yang kamu temukan? Xuanyuan Ronger bertanya ketika dia melihat Ye Qiu menatap tablet batu itu. Ye Qiu menunjuk ke loh batu dan berkata, ada segel di atasnya.
Oh, Siang Suanyuan Ronger berkata dengan heran. Dengan kata lain, ada sesuatu yang tersegel di dalam loh batu? Ya. Ye Qiu mengangguk sedikit. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak akan tahu sampai segelnya dibuka. Ye Qiu menatap tablet batu di depannya, memikirkan cara membuka segelnya. Dia tahu bahwa karena segel ini sangat dihargai oleh keluarga emas dan disembunyikan di ruang rahasia, benda-benda yang disegel di dalamnya pasti sangat penting. Ronger, tolong mundur, aku akan mencoba membuka segelnya. Ye Qiu menoleh ke arah Suanyuan Ronger dan berkata dengan sedikit nada serius. Hati-hati. Setelah Suanyuan Ronger mengatakan ini, dia menyingkir, matanya penuh kekhawatiran. Energi sejati tubuh Ye Qiu melonjak, dan energi pedang muncul dari ujung jarinya, dan dia menebas ke arah tablet batu. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan segel, membuat suara gemuruh yang memekakan telinga, dan seluruh ruang rahasia tampak bergetar. Namun segelnya hanya bergetar sedikit dan tidak rusak. Segel yang sangat kuat. Ye Qiu diam-diam terkejut. Namun, Ye Qiu tidak berkecil hati, tetapi mengumpulkan energinya lagi dan bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh datang dari tablet batu, dan kekuatan ini sepertinya beresonansi dengannya. Hah? Apa yang terjadi? Ye Qiu terkejut, menghentikan apa yang dia lakukan, dan merasakan kekuatannya dengan hati-hati. Segera, dia menemukan bahwa benda yang beresonansi dengan tablet batu itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan sesuatu di dalam tas Qian Kun. Bab 6313. Di sudut tas Qian Kun, sepotong besi berkarat berdengung dan bergetar. Hah? Ye Qiu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka potongan besi ini beresonansi dengan tablet batu. Sepotong besi ini diberikan kepada Ye Qiu oleh Pangeran Wei Wuxin melalui Nangong Xiao Xiao saat dia berada di benua tengah beberapa waktu lalu. Menurut Wei Wuxin, ada peta di potongan besi ini, yang mencatat keberadaan pedang kaisar manusia. Rumor mengatakan bahwa ketika para dewa ingin menguasai benua tengah, mereka secara khusus mengkanonisasi kaisar manusia untuk benua tengah dan juga secara khusus menyempurnakan pedang dewa yang disebut pedang kaisar manusia. Dikatakan juga di dunia bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pedang kaisar manusia bisa menjadi penguasa benua tengah. Ye Qiu tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Setelah mendapatkan potongan besi itu, dia melemparkannya ke dalam tas Qian Kun. Tanpa diduga, ada pergerakan saat ini. Pada saat itu, Ye Qiu segera mengeluarkan potongan besi yang tidak lengkap dari tas Qian Kun. Begitu potongan besi itu keluar, ia langsung beresonansi lebih kuat dengan loh batu itu. Seolah-olah ada hubungan khusus di antara keduanya. Ini. Suanyuan Ronger juga memperhatikan pemandangan ini. Dia melihat potongan besi di tangan Ye Qiu dengan heran dan bertanya, besi apa ini? Ye Qiu dengan singkat menjelaskan asal-muasal potongan besi tersebut, menyebutkan Wei Wuxin dan Nangong Xiao Xiao, dan bahwa potongan besi tersebut mungkin terkait dengan keberadaan pedang kaisar manusia. Pedang kaisar manusia? Mendengar ini, mata Suanyuan Ronger berkilat kaget. Pedang kaisar manusia adalah harta karun legendaris yang dikatakan memiliki kekuatan yang menggemparkan. Reputasinya hanya kalah dengan pedang Suanyuan. Mungkinkah segel di tablet batu ini berhubungan dengan pedang kaisar manusia? Ye Qiu merenung. Suanyuan Ronger mengerutkan kening dan berpikir, dan berkata, jika memang demikian, lalu mengapa keluarga emas menyegelnya? Ye Qiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini saat ini. Namun, resonansi antara potongan besi di tangannya dan tablet batu membuatnya semakin yakin bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam tablet batu. Tidak peduli apa itu, selama segelnya dibuka, semuanya akan diketahui. Kata Ye Qiu, perlahan mengangkat tangannya, siap membuka segelnya. Saat dia melambaikan tangannya, udara di ruang rahasia tampak mengeras, dan tanda pada tablet batu mulai bersinar dengan cahaya yang kuat, seolah-olah mereka menahan Ye Qiu untuk membuka segelnya. Setelah beberapa saat, Ye Qiu berhenti. Segelnya sangat kuat, di luar imajinasinya. Bisakah kamu membukanya? Suanyuan Ronger berkata, bagaimana kalau aku membantumu? Saya akan mencoba lagi. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengumpulkan energinya lagi dan bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih ganas. Namun, pada saat ini, potongan besi itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan tablet batu itu melalui suatu cara. Berdengung.
Saat potongan besi itu berkedip, segel pada tablet batu itu mulai mengendur perlahan. Ye Qiu dan Xuan Yuanronger sama-sama melihat pemandangan ini dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa potongan besi itu bisa memiliki efek yang begitu ajaib. Sepertinya potongan besi ini adalah kunci untuk membuka segelnya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan segera menyuntikkan energi aslinya ke dalam potongan besi tersebut. Dalam sekejap, potongan besi tersebut bersinar terang, dan resonansi dengan tablet batu tersebut mencapai puncaknya. Ledakan. Dengan suara keras, segel pada loh batu itu akhirnya pecah, dan aura misterius keluar dari loh batu itu, memenuhi seluruh ruang rahasia. Ye Qiu dan Xuan Yuanronger menahan napas dan menatap tablet batu itu. Mereka melihat tablet batu itu perlahan retak, dan cahaya hitam keluar darinya. Anda adalah kotak kayu gelap. Ini Bab 6314. Ye Qiu dan Xuan Yuanronger sama-sama tampak terkejut. Mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka ada kotak kayu yang tersegel di tablet batu. Ye Qiu melangkah maju dan dengan hati-hati membuka kotak kayu itu, dan terkejut menemukan pecahan besi tergeletak di dalamnya. Dibandingkan dengan besi berkarat yang diberikan Wei Wuxin padanya, besi ini jauh lebih bersih dan memiliki beberapa pola terukir di atasnya. Ye Qiu memegang dua potong besi di tangannya dan membandingkannya. Tanpa diduga, begitu kedua potong besi itu mendekat, tiba-tiba keduanya saling berbunyi klik, seperti dua magnet. Mereka terbuat dari bahan yang sama. Ketika ditutup, celahnya tertutup sepenuhnya dan garis-garis di atasnya dihubungkan menjadi satu. Dengan kata lain, kedua potongan besi itu pada mulanya merupakan satu kesatuan. Namun ketika kedua potongan besi tersebut disatukan masih terdapat celah. Dengan kata lain, peta itu lengkap tanpa potongan besi terakhir. Ye Qiu melihat ke kotak kayu itu lagi. Saat dia membalik kotak kayu itu, ada 3 kata kecil yang terukir di bagian bawah kotak kayu itu. Pedang Kaisar Manusia. Ye Qiu melihat 3 kata ini dan berkata, sepertinya Wei Wuxin tidak berbohong padaku. Potongan besi itu memang ada hubungannya dengan pedang Kaisar Manusia. Xuan Yuanronger bertanya, aneh, dari mana keluarga emas mendapatkan besi ini? Ye Qiu tersenyum dan berkata, ini tidak penting lagi. Yang penting adalah potongan besi itu ada di tanganku sekarang. Benar. Xuan Yuanronger tersenyum cerah dan berkata, selama kita menemukan potongan terakhir, kita mungkin bisa menemukan pedang Kaisar Manusia. Ya? Ye Qiu menyingkirkan potongan besi itu dan melihat tablet batu itu lagi. Tablet batu saat ini telah kehilangan kilaunya dan menjadi biasa saja. Ronger, simpan semua harta karun itu. Apakah kamu tidak menginginkannya? Tanya Xuan Yuanronger. Saya tidak membutuhkannya. Ye Qiu memeluk Xuan Yuanronger dan berkata, karena saya telah memanen harta terbaik. Xuan Yuanronger berbalik, langsung melingkarkan lengannya di leher Ye Qiu, berjinjit dan menempelkan bibir manisnya padanya. Keduanya berpelukan erat. Jika tempat ini tidak istimewa, Ye Qiu pasti akan langsung mengeksekusinya. Butuh beberapa saat. Ketika keduanya kehabisan napas, mereka berpisah. Changsheng, kembali dan lanjutkan. Setelah Xuan Yuanronger selesai berbicara, dia segera menyimpan harta karun itu, dan kemudian mereka berdua berjalan keluar dari ruang rahasia sambil bergandengan tangan. Setelah mereka meninggalkan aula leluhur, mereka menunggu beberapa saat sebelum Tuan Changmei dan yang lainnya keluar dari keluarga emas. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman puas, dan terlihat jelas bahwa mereka telah memperoleh banyak hal. Bajingan kecil, kita menghasilkan banyak uang kali ini. Heh. Guru Changmei tersenyum bangga, memainkan belati di tangannya, dan berkata, benda ini adalah senjata suci yang tiada tara. Mo Tianji, Lin Daniao, Feng Xiaoxiao dan Feng Wuhen juga memamerkan hasil panen mereka. Ada berbagai macam bahan langka, ramuan, dan senjata ajaib, yang sangat mempesona. Bos, bagaimana harta ini dibagikan? Feng Xiaoxiao bertanya. Dia tahu bahwa tanpa Ye Qiu, mereka tidak akan bisa memasuki keluarga emas untuk mencari harta karun, jadi semuanya harus mengikuti pengaturan bos. Ye Qiu berkata, mari kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Masing-masing dari Anda memilih apa yang berguna bagi Anda. Sedangkan sisanya, simpanlah itu sebagai sumber daya bersama kita jika terjadi keadaan darurat. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua tidak keberatan dan mulai mengambil harta karun itu. Setelah semua orang ditugaskan, Ye Qiu melihat sekeliling dan melihat keluarga emas yang dulunya mulia kini menjadi kosong dan mati. Memanggil,
Ye Qiu menjentikan jarinya, dan gumpalan api aneh terbang keluar. Bab 6315. Nyala api melesat ke langit, dan rumah keluarga emas berangsur-angsur menjadi abu dalam kobaran api, seolah-olah pemakaman besar sedang diadakan untuk keluarga yang dulunya mulia ini. Ye Qiu berdiri di kejauhan, diam-diam menyaksikan semua ini, tanpa emosi di wajahnya, tetapi Feng Xiaoxiao dan Feng Wuhen dipenuhi dengan emosi. Ini sangat tidak terduga. Feng Xiaoxiao menghela nafas pelan. Dia telah tinggal di wilayah kehidupan terlarang sejak dia masih kecil. Jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya keluarga emas dan telah mendengar tentang sejarah kejayaan keluarga emas, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menyaksikannya. Kehancuran dengan matanya sendiri. Mata Feng Wuhen menjadi rumit. Dia memikirkan beberapa interaksi masa lalunya dengan keluarga emas. Pertarungan terbuka atau terselubung itu kini menjadi sia-sia karena api. Terkadang, pilihan adalah segalanya. Feng Wuhen bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara dengan masa lalunya, dan juga mengungkapkan emosinya tentang kenyataan kejam ini. Dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia dan Feng Xiaoxiao memilih untuk mengikuti Ye Qiu. Jika tidak, nasib keluarga emas akan menjadi nasib keluarga Feng mereka. Ye Qiu tetap diam, tapi hatinya tidak setenang kelihatannya. Ia tahu bahwa di balik naik turunnya setiap keluarga, ada ritme sebab akibat yang lebih dalam yang tersembunyi. Jatuhnya keluarga emas hanyalah mikrokosmos dari banyak keluarga di dunia budidaya. Dan sebagai saksi dan partisipan dari semua itu, mau tidak mau hatinya akan tersentuh. Ayo pergi. Ye Qiu berkata dengan ringan, meraih tangan Suanyuan Ronger, berbalik dan pergi. Yang lainnya segera menyusul. Di belakang mereka, rumah keluarga emas terbakar, seolah semua rahasia dan dendam terkubur di lautan api ini. Setengah jalan di sana, Lin dan Yao bertanya, "Bos, semuanya di sini hampir selesai. Kapan kita akan berangkat?" Ye Qiu berpikir sejenak dan berkata, "Besok." "Berangkat besok?" Suanyuan Ronger berhenti, tampak agak enggan. Feng Wuhen juga berkata, "Bos, mengapa Anda tidak bermain di sini selama beberapa hari, dan saya akan membawa Anda berkeliling di area terlarang kehidupan?" "Ya?" Feng Xiaoxiao berkata, "Bos, saya juga ingin mengundang Anda ke rumah saya untuk minum. Ada banyak peluang setelah minum." Ye Qiu berkata, "Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan ketika saya kembali." "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu," kata Feng Wuhen. Feng Xiaoxiao juga berkata, "Bos, saya ingin pergi bersamamu juga." Suanyuan Ronger bahkan memegang tangan Ye Qiu dan berkata, "Chang Sheng, jangan tinggalkan aku. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Kita akan membicarakan ini nanti." Ye Qiu bertanya pada Feng Xiaoxiao dan Feng Wuhen, "Saya ingin bertemu senior Suanyuan sekarang. Maukah Anda pergi?" Feng Xiaoxiao berkata, "Wuhen dan aku akan pulang dulu, lalu pergi menemui Paman Suanyuan nanti." "Oke, sampai jumpa lagi." Ye Qiu segera berpisah dari dua saudara laki-laki keluarga Feng, membawa Tuan Chang Mei dan yang lainnya, dan mengikuti Suanyuan Ronger ke keluarga Suanyuan. Rumah besar tempat keluarga Suanyuan berada benar-benar berbeda dari kemegahan mewah keluarga emas. Letaknya di dalam hutan hijau yang dikelilingi pepohonan purba yang menjulang tinggi, seolah menjadi pembatas alami yang khusus disediakan alam untuk keluarga purba ini. Cabang-cabang dan dedaunan pohon-pohon kuno saling terkait, menghalangi hiruk-pikuk dunia luar untuk rumah Suanyuan, hanya menyisakan ketenangan dan kedamaian. Melangkah ke wilayah keluarga Suanyuan, hal pertama yang menarik perhatian adalah bunga dan tanaman eksotis, baik yang sedang mekar maupun yang sedang bertunas, memancarkan semburan keharuman yang menyegarkan. Bab 6316. Di antara bunga-bunga ini, ada beberapa varietas langka dan langka. Di bawah budidaya yang cermat dari keluarga Suanyuan, warnanya bahkan lebih cerah dan berwarna-warni. Gaya arsitektur Menshan ini sederhana dan elegan, menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya. Tidak menonjol atau khusyuk. Jalan berliku yang dilapisi batu biru membawa Ye Qiu dan rombongannya jauh ke dunia kuno ini. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak anggota keluarga Suanyuan. Orang-orang itu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari atau bermain catur dengan santai di bawah naungan pepohonan. "Sangat menyenangkan di sini," kata Chang Mei Zhenren. "Ini sangat bagus, ini seperti surga." Mo Tianji setuju. "Tempat ini tenang dan damai, sangat cocok untuk pengasingan." Ye Qiu mengangguk setuju. Dia juga sangat tertarik dengan suasana di sini.
Dalam lingkungan seperti itu, dia sepertinya bisa merasakan semacam ketenangan yang melampaui dunia, dan jiwanya dibersihkan tidak seperti sebelumnya. Selamat datang di keluarga Suanyuan. Tiba-tiba, suara lembut datang, mengganggu pikiran Ye Qiu dan yang lainnya. Mendongak, dia melihat Suanyuan He berjalan keluar perlahan dengan ekspresi ramah di wajahnya. Di belakangnya, mengikuti Suanyuan Jingde. Ye Qiu dengan cepat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, Senior Suanyuan, Paman Suanyuan, dan Junior Ye Qiu tak ada di sini untuk berkunjung. Jika Anda mengganggu saya, mohon maafkan saya. Chang Sheng, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Ketika kamu datang ke sini, itu seperti pulang ke rumah. Tolong, kamu tidak harus bersikap sopan kepada kami. Suanyuan dia memberi isyarat sambil tersenyum dan memimpin Ye Qiu dan rombongannya ke rumah. Sepanjang jalan, Suanyuan He memperkenalkan pemandangan dan bunga serta tanaman eksotis di Menshan dari waktu ke waktu. Ye Qiu dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat dan mengangguk memuji dari waktu ke waktu. Ngomong-ngomong, umur panjang, Rong Yi sudah mati? Suanyuan Jingde tiba-tiba bertanya. Mati. Chang Mei Zhenren menjawab dengan cepat, bajingan kecil itu membunuhnya dengan satu pedang, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Oh? Suanyuan Jingde sedikit terkejut dan berkata, Rong Yi adalah tubuh dewa yang tak tertandingi. Bukankah dikatakan abadi? Kenapa mati begitu mudah? Ye Qiu menjelaskan, meskipun Rong Yi memiliki tubuh dewa yang tak tertandingi, keabadiannya agak berlebihan. Dia dapat dengan cepat pulih dari luka-lukanya dengan mengandalkan seni abadi Raja Dewa yang dia latih. Namun, jiwanya terluka parah olehku. Dalam waktu singkat, bahkan seni abadi Raja Ilahi tidak dapat pulih, jadi saya dapat membunuhnya dengan mudah. Jadi begitu. Suanyuan Jingde bertanya lagi, tidak ada seorang pun yang masih hidup di keluarga emas, kan? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, tidak. Oke. Suanyuan Jingde berkata dengan gembira, mereka yang mencapai hal-hal besar harus menghilangkan akarnya. Saya khawatir Anda berbelas kasihan. Kemudian, semua orang datang ke ruang tamu di bawah kepemimpinan Suanyuan He dan Suanyuan Jingde. Dekorasi interior aula sederhana namun elegan, dengan beberapa lukisan pemandangan alam dan kaligrafi tergantung di dinding, menambah sentuhan elegan. Suanyuan He segera memerintahkan orang untuk menyajikan teh harum, lalu berkata kepada Ye Qiu, Chang Sheng, saya ingin mengajak Anda pergi ke suatu tempat bersama saya, dan saya akan memerintahkan orang untuk menyapa teman Anda. Bagaimana? Oke. Ye Qiu langsung setuju, dan segera memerintahkan Tuan Chang Mei dan yang lainnya, kalian tetap di sini dan tunggu aku kembali. Suanyuan Jingde tersenyum dan berkata, jika kamu ingin jalan-jalan keluar, kamu selalu bisa memberi perintah kepada para pelayan. Kemudian, Ye Qiu, Suanyuan He, Suanyuan Jingde, dan Suanyuan Ronger meninggalkan ruang tamu. Ye Qiu mengikuti Suanyuan He melewati beberapa halaman, dan akhirnya tiba di aula leluhur keluarga Suanyuan. Tolong, Chang Sheng. Suanyuan He memberi isyarat dan memimpin Ye Qiu ke aula leluhur keluarga Suanyuan. Begitu Ye Qiu memasuki pintu, dia mendengar suara dentang di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa pintu aula leluhur telah disegel. Bab 6317. Ye Qiu mengangkat alisnya, merasa sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Suanyuan He tiba-tiba menutup pintu aula leluhur. Namun, saat Ye Qiu berbalik, Suanyuan He membuat gerakan lain yang tidak dia duga sama sekali. Berdebar. Suanyuan He tiba-tiba berlutut di depan Ye Qiu dan berkata, Budak tua Suanyuan He, beri hormat kepada tuannya. Ye Qiu tertegun, melihat ke arah Suanyuan He yang tiba-tiba berlutut di depannya, dan hatinya penuh kebingungan. Bukan hanya dia, Suanyuan Jingde dan Suanyuan Ronger juga bingung. Suanyuan Jingde bertanya, Ayah, apa yang kamu lakukan? Berlututlah. Ayah. Sudah kubilang padamu untuk berlutut. Meskipun Suanyuan Jingde sangat bingung, dia harus berlutut ketika melihat Suanyuan He menatapnya dengan mata tegas. Ronger, berlututlah juga. Suanyuan Ronger tidak punya pilihan selain berlutut. Senior Suanyuan, apa yang kamu? Ye Qiu melangkah maju dengan cepat dan ingin membantu Suanyuan He berdiri, tetapi dihentikan oleh pihak lain. Suanyuan He mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan ketulusan dan kekaguman, dan berkata, Chang Sheng, kamu tahan berlututku. Ye Qiu menjadi semakin bingung.
Dia tidak pernah berpikir bahwa senior yang dihormati seperti Suan Yuan dia akan memberikan penghormatan sebesar itu kepadanya. Senior, kalian bangun duluan, ini benar-benar membuatku takut. Ye Qiu berkata dengan tulus. Suan Yuan dia menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, tetapi ekspresi hormat di wajahnya tidak memudar, dan berkata, Chang Sheng, tahukah kamu mengapa keluarga Suan Yuan kita dapat berdiri teguh dalam bidang kehidupan terbatas ini dan mewarisinya ke hari ini? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Itu karena keluarga Suan Yuan kami pernah dilindungi oleh negara adidaya. Suan Yuan dia berbicara dengan sungguh-sungguh, dan setiap kata sepertinya membawa beban berat. Justru karena tuan yang hebat inilah keluarga Suan Yuan kami dapat berdiri teguh. Justru karena orang yang berkuasa inilah setiap kali yang mulia membersihkan beberapa keluarga, dia tidak pernah menyentuh keluarga Suan Yuan kami. Tidak hanya itu, ketika keluarga lain ingin menyakiti keluarga Suan Yuan beberapa kali di masa lalu, Yang Mulia juga diam-diam membantu. Dan semua ini ada hubungannya dengan kekuatan besar itu. Hati Ye Qiu tergerak, dan samar-samar dia merasakan sesuatu, dan bertanya, kekuatan besar yang kamu bicarakan adalah leluhurku? Suan Yuan dia mengangguk, tepat. Tapi kenapa kamu baru saja memanggilku tuan? Ye Qiu bingung. Suan Yuan Hi berkata, masalah ini ada hubungannya dengan orang yang berkuasa itu. Nenek moyang kami dari keluarga Suan Yuan pernah menghasilkan seorang jenius yang tiada tara. Saat itu, untuk membantunya mendominasi dunia, nenek moyang keluarga Suan Yuan mengumpulkan tembaga dari Gunung Shou dan bekerja keras untuk menempa pedang Suan Yuan. Kemudian, dengan bantuan pedang ini, kejeniusan keluarga Suan Yuan kami menyatukan dunia, naik tahta dan menyatakan dirinya sebagai kaisar, menjadi generasi kaisar manusia, dan memperoleh takdir penuh umat manusia. Kemudian, ketika kaisar manusia meninggal, dia meninggalkan ajaran leluhurnya bahwa pemilik pedang Suan Yuan adalah penguasa keluarga Suan Yuan. Jadi itu dia. Ye Qiu tiba-tiba menyadari. Suan Yuan Hi melanjutkan, yang tidak diketahui kaisar manusia adalah setelah dia meninggal, pedang Suan Yuan tiba-tiba menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Suan Yuan telah mencari keberadaan pedang Suan Yuan, dan mereka bertahan. Bab 6318. Saya tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, ketika nenek moyang keluarga Suan Yuan datang ke wilayah kehidupan terlarang, mereka akan melihat nenek moyang keluarga Ye. Nenek moyang keluarga Ye memberitahu pejabat senior keluarga Suan Yuan saat itu bahwa mereka tidak perlu lagi mencari pedang Suan Yuan dan cukup menunggu dengan sabar. Suatu hari, keturunannya Ye Changsheng akan membawa pedang Suan Yuan ke area terlarang. Kehidupan. Pada saat itu, dia berharap keluarga Suan Yuan tidak akan melanggar perintah kaisar manusia. Changsheng, kamu tahu, kami telah menunggumu selama bertahun-tahun. Ketika saya mengetahui bahwa Anda telah memasuki area terbatas kehidupan, saya memerintahkan Jingde untuk mencari tahu tentang Anda, dan saya bersiap untuk bertarung sampai mati dengan beberapa kompi lain. Di saat yang sama, saya juga memerintahkan Ronger memasuki area inti untuk membantu Anda. Suan Yuan Hi menghela nafas dengan emosi. Saya hanya tidak menyangka bahwa sang master memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang unggul. Dia tidak hanya menyapu bersih lawan-lawannya, tetapi dia juga menghancurkan keluarga emas dan keluarga Tang. Sungguh menakjubkan. Saat Ye Qiu mendengarkan narasi Suan Yuan Hi, emosi kompleks melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada asal-usul yang begitu dalam dan hubungan yang menentukan antara dirinya dan keluarga Suan Yuan. Pedang Suan Yuan, pedang legendaris ini, ternyata menjadi kunci untuk menjadi penguasa keluarga Suan Yuan. Tentu saja, ini semua ada hubungannya dengan nenek moyang. Hal ini membuat Ye Qiu semakin yakin bahwa bukan hanya keberuntungan dia telah berlatih seni naga ilahi 9 putaran, menciptakan tubuh abadi, dan memperoleh pedang Suan Yuan, kuali Qian Kun, dan harta karun lainnya. Segalanya sepertinya sudah direncanakan sebelumnya oleh leluhur. Senior. Ye Qiu merenung sejenak dan berkata dengan nada tulus, meskipun saya memegang pedang Suan Yuan, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa keluarga Suan Yuan. Yang saya kejar hanyalah melindungi orang-orang yang saya sayangi. Suan Yuan Hi tersenyum tipis, dengan cahaya kebijaksanaan bersinar di matanya, dan berkata, kamu tidak perlu dibebani secara mental oleh umur panjang. Warisan kaisar manusia bukanlah memaksamu mengambil tanggung jawab apapun, tapi memberimu pilihan. Keluarga Suan Yuan bersedia mengikuti Anda dan membantu Anda mewujudkan cita-cita Anda. Suan Yuan Jingde dan Suan Yuan Ronger juga saling memandang dan tersenyum. Mereka akhirnya mengerti maksud Suan Yuan Hi.
Ternyata semua ini menunggu kedatangan Ye Qiu dan masa depan keluarga Suanyuan. Suanyuan He melanjutkan, selanjutnya, dengan bakat dan potensi Anda, pedang Suanyuan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar di tangan Anda. Ini menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pilihan pedang Suanyuan, tapi juga kelanjutan dari kehendak Kaisar Manusia. Keluarga Suanyuan kami bersedia mengikuti jejak Anda kapan saja. Ye Qiu menarik napas dalam-dalam dari kata-kata Suanyuan He. Dia merasakan kepercayaan dan harapan yang besar dari keluarga Suanyuan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenuhi kepercayaan ini, atau mengecewakan keluarga Suanyuan. Senior, aku, Ye Qiu, dengan ini berjanji bahwa selama aku hidup 1 hari, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Suanyuan dan membiarkan pedang Suanyuan mendapatkan kembali keunggulannya. Kata Ye Qiu dengan mata tegas dan suara nyaring. Suanyuan He mengangguk puas. Dia tahu bahwa mulai sekarang, Ye Qiu akan menjadi pemimpin baru keluarga Suanyuan dan memimpin mereka menuju masa depan yang lebih gemilang. Jingde, Rong ikuti aku untuk memberi penghormatan lagi kepada tuannya. Setelah Suanyuan He selesai berbicara, dia hendak berlutut lagi. Ye Qiu buru-buru mendukungnya dan berkata, Senior, tolong jangan lakukan ini. Saya benar-benar tidak mampu membelinya. Lagi pula, kita adalah satu keluarga sekarang. Kamu sopan sekali, tapi kelihatannya kasar. Kalau tidak, aku akan memanggilmu kakek dengan Ronger mulai sekarang. Apa menurutmu tidak apa-apa? Suanyuan He tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan mengandalkan usia tua saya dan bertindak seperti orang tua saya. Saat ini, Suanyuan Jingde berkata dengan penuh semangat, Chang Sheng, bisakah Anda mengizinkan saya melihat pedang Suanyuan? Bab 6319. Tentu. Ye Qiu selesai berbicara sambil tersenyum, matanya bersinar, dan pedang Suanyuan muncul di tangannya. Seluruh tubuh pedang memancarkan cahaya keemasan samar, seolah-olah mengandung kekuatan tanpa akhir dan perubahan waktu. Dengan munculnya pedang Suanyuan, udara di seluruh aula leluhur Suanyuan tampak menjadi khusyuk, dan aura kuno dan agung memenuhi udara. Mata Suanyuan Jingde dan Suanyuan He langsung tertarik, dengan campuran rasa kagum dan kegembiraan di mata mereka. Bagi masyarakat keluarga Suanyuan, pedang Suanyuan bukan hanya senjata sakti, tetapi juga simbol keyakinan dan kejayaan keluarga. Ye Qiu menyerahkan pedang Suanyuan kepada Suanyuan Jingde dan berkata, Paman, ini pedang Suanyuan. Suanyuan Jingde tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi melihat ke arah Suanyuan He. Suanyuan dia mengambil pedang Suanyuan dengan tangan sedikit gemetar, seolah-olah mengambil alih sepotong sejarah yang berat. Dia dengan hati-hati memeriksa setiap pola pada pedang, merasakan aura kuno mengalir di pedang, dan matanya menjadi sedikit lembab. Ini benar-benar pedang Suanyuan. Suara Suanyuan He tercekat oleh isak tangis, seolah-olah saat ini, dia memiliki hubungan dengan leluhurnya melintasi ruang dan waktu. Suanyuan He juga mendekat, matanya bersinar dengan emosi yang kompleks. Sebagai kepala keluarga Suanyuan saat ini, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang pentingnya pedang Suanyuan bagi keluarga. Kemudian, Suanyuan He tiba-tiba berbalik, berlutut di depan banyak tablet spiritual, mengangkat pedang Suanyuan dengan kedua tangan, dan berkata dengan emosional, Leluhur, pernahkah kamu melihatnya? Pedang Suanyuan akhirnya muncul kembali di dunia, dan keluarga Suanyuan juga mengantar masuk seorang tuan baru. Saya yakin, di bawah kepemimpinan sang majikan, keluarga Suanyuan pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat ini, Suanyuan Jingde dan Suanyuan Ronger juga segera berlutut, ekspresi mereka serius dan serius. Berdengung. Saat kata-kata Suanyuan He jatuh, setiap tablet spiritual di aula leluhur memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, pedang Suanyuan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah sebagai respons terhadap tablet spiritual itu. Ye Qiu berdiri di samping, menyaksikan adegan ini, dengan emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Dia memahami bahwa pedang Suanyuan lebih dari sekadar pedang bagi keluarga Suanyuan. Pedang itu membawa sejarah, kemuliaan, dan keyakinan keluarga Suanyuan. Setelah sekian lama, cahaya pedang Suanyuan memudar, dan tablet spiritual kembali ke keadaan semula. Suanyuan He perlahan berdiri, menyerahkan pedang Suanyuan kepada Suanyuan Jingde, dan kemudian berkata dengan penuh rasa terima kasih, Chang Sheng, terima kasih. Anda tidak hanya membawa pedang Suanyuan, tetapi juga biarkan keluarga Suanyuan melihat harapan. Ye Qiu berkata, Kakek, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan keluarga Suanyuan,
tetapi juga membiarkan reputasi pedang Xuanyuan bergema di seluruh dunia kultivasi lagi. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Xuanyuan dia melirik pedang Xuanyuan dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan melihat pedang Xuanyuan seumur hidup saya. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Xuanyuan Jingde dengan hati-hati mengelus bilah pedangnya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan pedang Xuanyuan kembali kepada Ye Qiu dan berkata, Chang Sheng, mulai hari ini, keluarga Xuanyuan kami akan mengikutimu sampai mati, tapi aku punya dua permintaan. Ye Qiu menyingkirkan pedang Xuanyuan dan berkata, jika paman memiliki permintaan, bicaralah saja. Xuanyuan Jingde berkata, permintaan pertama saya adalah tidak peduli apa yang terjadi pada Anda di masa depan. Selama Anda membutuhkan keluarga Xuanyuan kami, Anda harus angkat bicara. Kami, keluarga Xuanyuan, tidak akan pernah melihat ke belakang, menunggu Anda menjadi seorang kaisar di masa depan. Tolong lindungi keluarga Xuanyuan. Bab 6320. Ye Qiu berkata, ini wajar. Adapun permintaan kedua, Xuanyuan Jingde mengatakan ini, melirik ke arah Xuanyuan Ronger di sampingnya, dan bertanya, Chang Sheng, apakah kamu benar-benar menyukai Ronger? Ayah. Xuanyuan Ronger sedikit malu dan wajahnya memerah. Xuanyuan Jingde mengabaikan Xuanyuan Ronger, menatap langsung ke mata Ye Qiu, dan berkata dengan sangat serius, Chang Sheng, tolong jawab aku dengan jujur. Xuanyuan Ronger diam-diam melirik Ye Qiu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa malu sekaligus gelisah. Ye Qiu mengangkat kepalanya, menatap mata Xuanyuan Jingde dan berkata, hatiku untuk Ronger dapat dipelajari dari langit dan bumi. Yakinlah bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan Ronger. Mendengar ini, Xuanyuan Ronger menghela nafas lega dan menatap Ye Qiu dengan mata lembut. Xuanyuan Jingde berkata, Chang Sheng, saya percaya pada karakter Anda. Namun, meskipun kita adalah satu keluarga sekarang, ada beberapa hal yang menurutku harus kukatakan padamu sebagai ayah Ronger. Saya hanyalah seorang putri seperti Ronger. Saya harap Anda dapat memperlakukannya dengan baik apapun yang terjadi. Jika, yang aku bicarakan adalah jika suatu saat kamu tidak memiliki perasaan padanya lagi, aku harap kamu tidak memukulinya, memarahinya, menindasnya, dan mengembalikannya kepadaku, oke? Mendengar ini, ekspresi Ye Qiu menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah Xuanyuan Jingde, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Paman, yakinlah, aku, Ye Qiu, tidak akan pernah mengkhianati Ronger dalam hidup ini. Tetapi jika hari itu tiba, aku pasti akan mengikuti keinginanmu dan mengirim Ronger kembali kepadamu secara utuh. Setelah Xuanyuan Jingde mendengar ini, dia menepuk bahu Ye Qiu dan berkata, Chang Sheng, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Ronger telah dimanjakan olehku sejak dia masih kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki sedikit temperamen. Mohon lebih toleran terhadapnya di masa depan. Paman, kamu serius. Ronger memiliki karakter yang sangat baik dan aku sangat menyukainya. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia tanpa sadar menatap Xuanyuan Ronger, matanya penuh kelembutan. Xuanyuan Ronger merasakan tatapan Ye Qiu, pipinya menjadi lebih merah, dia menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi rasa manis. Saat ini, Xuanyuan He menegur Xuanyuan Jingde, mengapa kamu berbicara begitu banyak tentang cinta di antara anak-anak? Biarkan umur panjang dan Ronger menyelesaikannya sendiri. Saya percaya pada umur panjang. Dia bilang dia tidak akan mengecewakan Ronger, jadi dia pasti tidak akan mengecewakannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda khawatirkan? Kemudian, Xuanyuan He mengubah suaranya dan berkata, Chang Sheng, saya baru saja mengamati pedang Xuanyuan, mengapa saya tidak menemukan roh pedang? Ye Qiu menghela nafas dan berkata, kakek, sejak aku mendapatkan pedang Xuanyuan tidak memiliki roh pedang. Ekspresi Xuanyuan Jingde berubah. Chang Sheng, maksudmu roh pedang telah hilang? Ya. Ye Qiu mengangguk. Xuanyuan He mengerutkan kening dan berkata, hanya ketika tubuh pedang dan roh pedang digabungkan, pedang Xuanyuan dapat melepaskan kekuatan aslinya. Jika tidak ada roh pedang, kekuatan pedang Xuanyuan hanya dapat digunakan paling banyak 1/1000 kekuatannya. Sepertinya kita masih ingin mencari cara untuk menemukan roh pedang. Ye Qiu berkata, kamu tidak mengetahui sesuatu. Dari dunia sekuler hingga dunia budidaya, dari tanah air timur hingga benua tengah, saya belum pernah menerima berita atau petunjuk apapun tentang roh pedang. Seolah-olah roh pedang tidak ada. Roh pedang pasti ada, tapi mungkin perlu kesempatan untuk menemukannya. Xuanyuan dia mengubah suaranya dan berkata, Chang Sheng,
Aku telah memikirkan cara untuk membantumu meningkatkan kekuatan pedang Suanyuan. Oh? Ye Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa saya lakukan? Suanyuan dia tersenyum tipis dan mengucapkan 4 kata. Menyempurnakan roh pedang.